Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gina Ilma Alia dengan NIM 223200219. Saya mahasiswa program studi psikologi di Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai hoax. Teknologi kini sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi menjadi kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup lebih baik dan mudah. Kehadiran teknologi membantu kita dalam berkegiatan, di mana perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Saat ini, hampir semua orang sudah menggunakan sosial media, sehingga hoax menjadi sangat mudah tersebar. Menurut Oxford Dictionary, hoax disebut malicious deception, yang berarti kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Banyak orang yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Hoax memiliki dampak yang buruk dan kita perlu menghindarinya. Hoax berdampak buruk terhadap kondisi psikologis. Jika seseorang begitu saja percaya dengan hoax, akan menimbulkan trauma psikologis secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat menimbulkan kecemasan. Dalam sebuah studi di University of California, San Francisco, para psikolog sepakat bahwa hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental. Contohnya seperti post-tantrum stress syndrome atau PTSD, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Psikolog mengungkapkan, orang yang terpapar berita hoax bisa membutuhkan terapi karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita palsu. Para psikolog meyakini berita hoax dihadirkan untuk memanipulasi banyak orang, sebab berita palsu bisa memanfaat kelompok orang yang takut dan mengambil keuntungan ketakutan itu. Jangan menyepelekan dampak buruk berita hoax pada kesehatan mental, sebab efeknya bisa berlangsung dalam jangka panjang. Misalnya, mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan, sampai menghantui pikiran untuk waktu yang lama. Ada loh cara yang dapat dilakukan untuk menghindari berita hoax demi kesehatan mental. Yang pertama, periksa waktu penerbitan informasi. Waktu penerbitan informasi menjadi poin penting karena banyak berita yang sudah tidak relevan kemudian diangkat kembali untuk memanaskan suasana. Akibatnya, banyak orang yang bisa terkena dampak buruknya. Yang kedua, belajar skeptis. Sebelum mempercayai sebuah kabar, sebaiknya kita bertanya apakah sumbernya dapat dipercaya. Untuk menghindari berita hoax, ada baiknya kita lebih teliti dalam memverifikasi sumber berita agar terhindar dari hoax. Yang ketiga, saring sebelum sharing. Periksa fakta dan perhatikan sumber dari berita tersebut. Jika berasal dari sumber saja kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Selain itu, kita bisa menilai apakah informasi tersebut ini masuk akal atau tidak. Jika tidak, maka bisa dipastikan berita tersebut hoax. Dan yang keempat, melakukan psychological first aid atau PFA. Jika kita bertemu dengan seorang yang terkena dampak psikologis karena terpapar hoax, contohnya orang sekitar yang dulunya periang, tapi kini mulai sering menyendiri dan mengurangi interaksi sosial. Perubahan sikap yang terjadi pada orang di sekeliling kita merupakan indikasi adanya perasaan tidak nyaman. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin seseorang yang awalnya sehat mental menjadi bermasalah mental. Menurut WHO, ada 3 prinsip aksi dalam PFA, yaitu yang pertama ada LOC, yang merupakan prinsip aksi mencermati situasi dan kondisi sekitar, apakah cukup aman atau tidak bagi seseorang. Yang kedua ada listen, yaitu prinsip aksi mendengarkan dengan perhatian penuh apabila orang tersebut memang mau bercerita. Yang ketiga ada link, jika masalah emosional yang disebabkan oleh informasi hoax cukup berat, kita dapat melakukan prinsip link ini. Hubungkan orang yang terdampak hoax dengan profesional di bidang kesehatan mental.
Perkembangan digital memang dapat mempermudah kehidupan. Namun, jika kita tidak bijak dalam memilah dan memilih informasi dalam platform digital, justru akan menyulitkan kehidupan kita ke depannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.